Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, let us to tell you about galaxy in Quran. Al-Quran bukanlah merupakan buku sains, akan tetapi Al-Quran selalu terdepan daripada sains. Adagio mendasari itulah yang kemudian mengantarkan kita pada pembahasan alam semesta dalam Al-Quran yang tak pernah habis untuk ditimba, digali, dan didiskusikan ilmunya. Pembahasan pertama ini adalah galaksi secara sains. Nah, apa sih galaksi itu? Galaksi adalah kumpulan dari bintang-bintang yang membentuk suatu sistem terdiri atas benda-benda angkasa yang berukuran besar, yang mana benda-benda angkasa tersebut akan dikelilingi oleh benda-benda angkasa yang lain. Kemudian anggota ini bergerak secara teratur. Nah, jika secara ilmu astronomi, galaksi diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari bintang-bintang, gas, dan debu yang luas, di mana anggotanya ini memiliki gaya tarik-menarik atau gravitasi. Nah, diperkirakan galaksi ini terdapat sekitar 500 juta galaksi di alam semesta ini. Nah, terus kemudian studi tentang galaksi ini dirintis dengan menggunakan teleskop sederhana, tepatnya itu dimulai pada abad ke-17 dan 18. Ya, ini ditemukan. Nah, ini berawal dari ditemukannya bercak-bercak cahaya angkasa. Nah, bercak-bercak cahaya di angkasa ini kemudian disebut dengan nama nebula atau kabut. Nah, kemudian sekitar abad ke-18 dan di permulaan 19 itu dilakukan lebih intensif lagi tentang pembahasan tentang penelitian tentang galaksi ini, yaitu dirintis dan dimana beliau ini dirintis dengan William Herschel, pakar astronomi yang berkebangsaan Inggris. Nah, di sini beliau dibantu oleh anaknya juga. Nah, di sana beliau William Herschel di sini mengkajinya itu melalui teknik spektrografi, yang diketahui bahwa sebagian nebula tersebut berupa kabut dan gas. Dan kemudian gas tersebut bersinar karena emis balik dari sinar ultraviolet dari bintang yang berada di dekatnya. Nah, kemudian pada tahun 1926 Edwin Hubble membuat klasifikasi galaksi menurut bentuk-bentuknya. Yang di sini terdapat 3 bentuk, yaitu elips, spiral, dan tidak beraturan. Bentuk yang pertama ini bentuk spiral. Nah, galaksi bentuk spiral ini adalah galaksi yang sangat umum dan sangat umum. Karena kenapa? Karena hampir 75% dari semua galaksi itu berbentuk spiral. Nah, galaksi ini biasanya itu contohnya yaitu seperti galaksi Bima Sakti dan Andromed. Nah, galaksi ini biasanya tuh gaya rotasinya itu lebih besar daripada galaksi-galaksi bentuk lainnya. Nah, karena kecepatan inilah yang mengakibatkan bentuk galaksi ini tuh spiral pipih. Nah, itu jadi. Nah, kemudian besar kecilnya suatu rotasi dalam galaksi ini itu tergantung dari massa galaksi itu sendiri, dan semakin dekat dengan pusat galaksi, maka semakin cepat rotasi, semakin besar rotasinya. Nah, kemudian yaitu galaksi yang kedua itu galaksi elips. Nah, galaksi elips ini bentuknya seperti elips seperti umumnya. Nah, kemudian di galaksi elips ini tuh galaksi ada yang berbentuk bundar dan ada pula yang berbentuk papat. Nah, galaksi elips ini yaitu seperti terdapat pada rotasi bintang Virgo. Dan yang terakhir yaitu galaksi tak beraturan. Nah, galaksi tak beraturan ini yaitu galaksi yang tidak memiliki sistem simetris dan tidak. Nah, materi yang terkandung dalam galaksi ini adalah gas dan debu. Galaksi yang tak beraturan bentuknya adalah awan magel besar dan magel kecil yang merupakan galaksi terdekat dengan Bima Sakti, yang hanya berjarak sekitar 180.000 tahun cahaya dari Bima Sakti. Nah, kemudian kita masuk pada bahasan Bima Sakti. Kita masuk ke Bima Sakti. Nah, berdasarkan pengamatan, jika Bima Sakti dilihat dari atas, maka bentuknya akan seperti spiral pipi yang berputar. Namun, jika dari samping, maka bentuknya itu akan seperti cakram.
Nah, galaksi Bimahakti ini memiliki garis tengah atau diameter sekitar 100.000 tahun cahaya. Nah, galaksi Bimahakti ini sebagai tempat terinduknya matahari yang intinya cukup jauh jaraknya. Nah, diprediksi jarak antara inti galaksi dengan matahari bersekitar 20.000 tahun cahaya. Nah, bintang-bintang yang dekat dengan matahari mengalami rotasi dengan lintasan galaksi dengan kecepatan 260 km per detik. Nah, sedangkan matahari beredar dengan satu putaran terhadap pusat galaksi Bima Sakti menempuh waktu sekitar 225 juta tahun. Nah, dalam piringan galaksi ini terdapat lengan-lengan debu dan gas yang beriaskan permata bintang raksasa yang gemerlapan yang tak terhitung banyaknya. Nah, lengan itu bergerak dalam bentuk spiral dan menjauh dari pusat galaksi. Kemudian cemerlang di pusat galaksi ini kemudian berwarna merah, dan yang cemerlang di lengan galaksi berwarna berwarna biru. Dan namun matahari tidak termasuk dalam dua hal tersebut, dua cemerlang tadi. Karena kenapa? Di sini dikatakan bahwa bintang matahari di sini hanya sebagai bintang yang besar yang dimana memiliki kekuatan cahaya yang 100.000 lebih redup daripada bintang-bintang yang di sekitarnya. Nah, karena matahari di sini tidak memancarkan secerah biru pada lengan spiral, tapi hanya memancarkan cahaya kuning lembut. Matahari terletak 30.000 tahun cahaya daripada pusat galaksi, atau 3/4 jari-jari galaksi. Nah, peredaran di sayap salah satu lengan galaksi dengan waktu tempuh sekitar 250 juta tahun cahaya. Nah, seperti yang diketahui, galaksi merupakan kumpulan benda-benda ruang angkasa yang jumlahnya miliaran. Juga merupakan sekumpulan besar gas, kemudian debu dan miliaran bintang, serta tata surya yang tersatukan oleh adanya gravitasi. Nah, kumpulan galaksi yang ditemukan oleh Hubble dalam penelitiannya membentuk bunga mawar dan memancarkan warna merah. Teori Hubble yang baru ditemukan pada tahun 1929 terbukti memperkuat teori yang dikemukakan oleh Einstein dengan mengkomparasikan teori gelombang elektromagnetik dan efek Doppler yang kemudian dapat ditarik benang merahnya. Semua benda di galaksi-galaksi itu saling menjauhi. Nah, jadi dalam Al-Quran sendiri itu disebutkan pelafalan galaksi ini tidak secara spesifik, tidaklah dia, akan tetapi secara tersirat. Dalam Al-Quran sendiri penyebutannya itu bisa diketahui dalam Quran Surat Ar-Rahman, surat ke-55 ayat 37, dan juga bisa diketahui juga dalam Al-Buruj yang mana artinya adalah gugusan bintang. Nah, dari teori Hubble tersebut yang telah disinggung sebelumnya, lebih dari 1400 tahun, Al-Quran mengabarkan hal terkait galaksi itu dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 37 yang nantinya akan kita bahas penafsirannya, yang mana فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً وَكَالدِّهَانِ, yang artinya maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. Nah, dalam buku berjudul Ensiklopedia Sains tentang ilmu-ilmu pengetahuan alam dapat diketahui bahwasanya dalam galaksi terdapat kelompok bintang yang terkonsentrasi yang disebut klaster bintang. Semua bintang dalam klaster itu kemudian lahir dari awan yang sama, berumur sama, dan awalnya memiliki komposisi yang sama. Dan alam semesta penuh dengan gugusan bintang-bintang yang disebut kemudian galaksi juga. Nah, yang rata-rata itu memiliki 100 miliaran bintang dan berjarak jutaan perjalanan cahaya dari bumi. Dan Hubble menemukan bahwasanya galaksi tersebut di samping berotasi juga bergerak menjauhi bumi. Nah, jadi inilah yang kemudian mendasari bahwasanya Al-Quran itu juga menyebut galaksi dengan pelafalan Al-Buruj yang artinya gugusan bintang. Yang mana kembali merujuk kepada pengertian galaksi itu sendiri tadinya.
Nah, dalam Quran surat Al-Buruj itu menunjukkan adanya kumpulan bintang yang kemudian itu saling berkaitan dan membentuk suatu konfigurasi khusus. Dalam ruang 3 dimensi, sebagian bintang terlihat tidak memiliki hubungan antara satu dengan yang lain, tetapi nyatanya memang iya. Kemudian ternyata pula bintang itu terlihat seperti berkelompok pada bola langit malam. Nah, semua benda langit itu ternyata memang terbukti memiliki garis edarnya masing-masing, baik itu tempat beredar matahari, bulan, hingga bintang-bintang pun juga ada. Dan dalam ilmunya juga, bintang yang terdekat dengan kita saat ini kan berjarak sekitar 4 tahun 3 bulan cahaya. Nah, 1 tahun cahaya sendiri ini kurang lebih setara dengan 9,5 triliun kilometer. Dan di dalam galaksi kita saja itu telah ditemukan lebih dari 1 triliun bintang yang serupa dengan matahari. Di antariksa terdapat lebih dari 200 miliar galaksi seperti galaksi kita. Sebagian jauh lebih besar daripada Bima Sakti, mungkin juga sedikit lebih kecil daripada galaksi yang sekarang kita tempati. Nah, sebagaimana dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 33, "Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullu fi falakin yusbahun." Yang bermakna, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Nah, garis edar yang dimaksud ini juga bisa berarti galaksi. Nah, namun yang akan kita bahas, yang akan kita kaji penafsirannya hanya 1 ayat. Jadi kita hanya berfokus pada studi penafsiran dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 37. Melanjutkan yang tadi, kita menginjak pada analisa tafsir dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 37, yang mana kita mengkajinya dengan 2 penafsiran. Yang pertama adalah tafsir Ibnu Katsir oleh Ibnu Katsir, yang kedua adalah tafsir Fi Dhilalil Quran oleh Sayyid Qutb. Dan penafsiran oleh Ibnu Katsir sendiri terkait Quran surat Ar-Rahman ayat 37 bermula dari penggambaran terhadap hari kiamat dengan menunjuk pada beberapa ayat Al-Quran, diantaranya yakni wasyaqqatis samaa'u fahiyya yawma idhin wahiyah, yakni kelak di hari kiamat seperti yang telah ditunjukkan oleh ayat sebelum dan sesudahnya dalam surat itu. Juga ayat-ayat lainnya yang semakna, misalnya firman Allah yang mana, dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah. Ini dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 16. Nah, kemudian ada juga ayat yang mendasari tafsiran Ibnu Katsir ini dalam menafsirkan Quran surat Ar-Rahman ayat 37 seperti wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkannya malaikat bergelombang-gelombang. Kemudian yang selanjutnya, idza samaa'u syaqqat wa yadnat li rabbiha wa huqqat. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Yang pertama tadi adalah Al-Furqan ayat 25, dan yang selanjutnya ini adalah Al-Insyiqaq ayat 1-2. Nah, dari surat Al-Insyiqaq ayat 1-2 inilah yang menjembatani kemudian Allah menurunkan firman-Nya dalam Ar-Rahman ayat 37. Jadi ini saling berkaitan, munasabah ayatnya di sini. Yang mana fa'idza syaqqatis samaa'u fakanat swardatun kaddihan, dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. Jadi ini merupakan penjelasan dari ayat yang sebelumnya tadi, Al-Insyiqaq ayat 1-2, yang mana menjadikan langit itu patuh, kemudian menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. Seperti itu. Jadi penafsiran yang dimaksud dari ayat-ayat tersebut, Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya leburnya langit itu sebagaimana leburnya emas dan perak dalam penuangannya, dan berwarna-warni sebagaimana warna-warninya obat celup. Maka ada kalanya itu berwarna merah, ada kalanya itu kuning, ada kalanya itu hijau dan biru. Jadi demikian itu terjadi karena kerasnya azab.
dan dahsyatnya kejadian hari kiamat yang sangat besar. Nah, kemudian Imam Ahmad itu mengatakan telah menceritakan kepada kami, Ahmad ibnu Abdul Malik telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Abu Sabah, yang mana itu sanadnya itu banyak ya, telah menceritakan kepada kami Naf alias Abu Walib al-Baili, kemudian telah menceritakan kepada kami Anas ibnu Malik yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, manusia kelak dibangkitkan pada hari kiamat sedangkan langit berjatuhan menimpa mereka bagaikan hujan gerimis. Al-Jawhari mengatakan bahwasanya at-tasyu artinya adalah hujan gerimis. Seperti itu. Lalu ada pula Abu Kadina telah meriwayatkan dari Qobus dari ayahnya dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman yang tadi, yaitu seperti warna kulit kuda yang merah. Jadi seperti itu penggambarannya. Kemudian juga Abu Salah itu mengatakan